Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Alhamdulillah berbahagia bisa menemani forum ini, diskusi ringan dan membahas tentang kemuliaan kalam Allah Subhanahu wa taala. Tentu acara seperti ini sudah menjadi tradisi dari zaman sahabat radhiyallahu anhu. Tradisi belajar Quran dengan segala dimensinya, maka halaqah tahfidnya, halaqah talaqi fasohahnya, sampai kepada tatbik dalam dunia ta'amul ma'al Quran. Sehingga aktifnya kegiatan-kegiatan seperti ini sudah dirintis langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril. Jadi setiap Ramadan Rasulullah ada halaqah dengan malaikat Jibril dan khatam, dan tahun di mana Rasulullah wafat khatamnya 2 kali, khatam talaqi, dan juga iktikafnya juga begitu. Iktikaf biasanya cuma 10 hari terakhir, tapi di tahun Rasulullah wafat Rasulullah iktikafnya 20 hari. Dan tabiat tarqiyah di bulan Ramadan ini jadi tabiat yang terus dilakukan oleh para ulama. Imam Syafi'i, kana Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi syahr. Ya, biasanya membaca Al-Qur'an sehari khatam sekali. Maksudnya Syafi'i itu Al-Qur'annya sehari khatam sekali. Kana Syafi'i yakhtimul Qur'an, ya, maksudnya sehari khatam fi syahri Ramadan sittina khatmah. Jadi Syafi'i kalau sudah Ramadan 60 kali khatam. Biasanya 30 kali khatam dalam sebulan. Karena yakni Qatadah yakhtimul Qur'ana fi sab'. Biasanya seminggu khatam. Wa idza jaa Ramadan khatma fi kulli thalath. Kalau sudah Ramadan 3 kali khatam. Fa idza jaa al-'ashr, ya, kalau sudah 10 hari terakhir khatma kulla lailatin. Qatadah setiap malamnya khatam. Ada tabi'in namanya Al-Aswad. Kana Al-Aswad yakhtimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailatin, fi kulli lailatain. Al-Aswad kalau Ramadan khatamnya 2 kali. 2 hari sekali. Begitulah ya, dirintis terus ya, apalagi ini di bulan Ramadan mengkhatamkannya semakin banyak, kegiatan Al-Qur'annya semakin banyak. Wallahu a'lam, kalau kader dakwah di PC Cakung mirip yang mana? Apa mirip Qatadah, mirip Aswad, atau mirip Imam Syafi'i, atau tidak mirip semua-muanya ya. Insya Allah mirip salah satunya. Jadi kegiatan beral-Quran dirintis oleh Rasulullah, sahabatnya juga dirintis. Rasulullah mengatakan istaqri'ul Qur'ana min arba'ah.
khudul Qur'ana min arba'ah dalam riwayat yang lain. Bacalah atau pelajarilah Al-Quran dari 4 sahabat. Dan 4 sahabat inilah yang terus ya bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan beral-Quran yang ada di zaman para sahabat, yakni Abdullah ibnu Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'ab, Salim Maula Abi Khulaifah, dan Mu'ad bin Jabal. Sehingga baik kegiatan beral-Quran secara infiradi, secara pribadi masing-masing, dan juga secara halaqah Quran secara jama'i terus hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah yang terfahami oleh para sahabat, adanya kegiatan beral-Quran ini adalah adanya riayah Allah dalam perjalanan mereka berdakwah, berjihad, bersiasah. Sehingga tidak mungkin ya riayah ini diperoleh kecuali dengan cara ya, aktifnya kegiatan-kegiatan beral-Quran. Sehingga manusia ya, atau orang-orang beriman ya, saat ingin terus melanjutkan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dirinya tidak boleh terputus hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Syarat untuk tidak terputus hubungan itu memang harus dengan mempelajari Al-Quran. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadi sesungguhnya kegiatan-kegiatan beral-Quran, tahsinnya, tahfidnya, setorannya, murojaahnya, fungsi utamanya adalah agar kita tidak terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah tidak enaknya sehari terputus hubungan dengan keluarga, 2 hari, sepekan terputus hubungan dengan saudaranya, dengan pasangan hidupnya, tentu sangat tidak enak. Bagaimana kalau orang beriman terputus hubungan dengan Rabb-nya? Karenanya di dalam kegiatan hifdzul Quran, tahsinul Quran, sebelum kita berpikir ini kok enggak fasih-fasih, ini tajwidnya enggak benar-benar, marilah ini kok enggak hafal-hafal, kita berpikir dulu, kita berpikir ini tujuannya adalah agar kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan fasihnya insya Allah itu rizki dari Allah. Ada yang cepat, ada yang Allah berikan setelah 10 kali belajar, ada yang ngafalnya cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Itu rizki aja dari Allah. Karena rizki tentu sifatnya yabsud wa yaqdir. Ada yang Allah mudahkan, ada yang Allah berikan peluang untuk mujahadah lebih banyak. Sehingga Ibnu Mas'ud ini nanti memiliki halaqah Quran di antara muridnya Abu Musa al-Asy'ari, yang dikenal sebagai ahlul Quran yang suaranya bagus. Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin mendengar Al-Quran ini sama dengan bagaimana turunnya, dengarkanlah dari Abdullah ibnu Mas'ud. Sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih ingin tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun, dalam bentuk apa itu? Tasmi'.
ingin mendengarkan bacaan dari Abdullah ibnu Mas'ud, sekelas Rasulullah. Jadi kalau sekelas kita masih nggak tertarik dengan tahsin, masih nggak tertarik dengan tasmi, ya, sesungguhnya ya, apa sebenarnya yang membatasi diri kita, ya, kalau bukan ya, kotoran-kotoran hati, ya, kalau bukan dha'ful iman, ya. Maka Rasulullah mendengar dari Abdullah ibnu Mas'ud, walaupun ibnu Mas'ud tentu sangat tawadhu. Sebentar. Tentu ya, dia mengatakan, bagaimana saya membacakan Al-Quran, padahal Al-Quran turun kepadamu. Tapi Rasulullah ingin mendengarkan ya, dari orang lain, dibacakan surat An-Nisa sampai di ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Rasulullah sudah enggak kuat, menangis dan meminta berhenti bacaan Abdullah ibnu Mas'ud. Nanti punya murid namanya Abu Darda, Abu Darda yang sekali ngadain kegiatan beral-Quran, pesertanya 1.600 di Masjid Dimsyaq yang dibangun masjidnya oleh Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Jadi kita insya Allah 9.100. Abu Darda 1.600 orang dalam satu waktu menghidupkan halaqah-halaqah Qur'annya. Jadi bagi kita ya, halaqah Qur'an yang kita hidupkan di dalam komunitas dakwah ini sesungguhnya menjadi satu tuntutan tarbawi, tuntutan dakwi, ya, tuntutan jihadi, ya, karena ini hidup di zaman perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kemampuan kita, ya, tentu itu menjadi satu langkah saja. Ya. Adanya bisa tadabbur, tentu perlu tilawah yang banyak, perlu fasahah, ya, perlu tahsin istilahnya. Apalagi kita adalah orang-orang yang ajam, ya, bukan Arab. Ya. Pada huruf-huruf tertentu memang ya tidak familiar di kita. Ya. Tidak familiar misalnya huruf halqi, ya, huruf A, H, ya. Dan memang beda A bangsa Arab dengan A-nya kita. Ya, kita A-nya aku, apakah, ya, Anda, ya, A-nya di luar. Orang Arab A-nya di sini, A. H-nya di sini. Kita nggak ada hari Ahad gitu, nggak ada. Kita hari ya di luar H-nya. Sehingga perlu dibentuk lisan kita dalam suasana Qur'anan Arabiyyah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Supaya kita bisa memahami Al-Quran dengan lebih sempurna. Sehingga Allah katakan ayat selanjutnya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaik. Ya. Jadi di dalamnya banyak kisahnya, ya, banyak mau'idhahnya, banyak segalanya. Dan begitulah ya, Abu Darda meninggal di 32 Hijriah, ya. Abu Musa al-Asy'ari meninggal di 44 Hijriah. Ibnu Mas'ud meninggal di 32 Hijriah, satu tahun, ya, yang sama dengan Abu Darda. Semua para sahabat menua bersama dakwah dan menua bersama kegiatan Al-Quran. Semua para sahabat menua bersama dakwah dan menua bersama Al-Quran. Siapa yang dipanggil Allah duluan? Namanya misalnya salah satu dari 4 tadi adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab Allah panggil di 20 Hijriah.
Yang lebih duluan lagi namanya Sa'ad bin Mu'adz. Hanya ya, masuk Islam 6 tahun. Jadi meninggal di tahun ke-6, berarti pada peristiwa Khandaq. Meninggal saat bersama Al-Quran. Yang Allah, ya, Rasulullah mengatakan ihtazzat arsyur rahmani limauti Sa'ad ibnu Mu'adz. Semoga Allah ihtazzat arsyur rahman, yani bergetar arsy Allah, ya, arsy ar-Rahman, karena kematiannya Sa'ad ibnu Mu'adz. Meninggal ya, di perang Khandaq, dan begitulah ya, saat kematiannya turun 70.000 malaikat yang belum pernah diturunkan Allah ke muka bumi. Turun untuk membawa jenazahnya Sa'ad ibnu Mu'adz. Jadi kebersamaan dengan Al-Quran dan kebersamaan dengan kegiatan-kegiatan ber-Al-Quran ya, terus. Siapa lagi ya? Ini ada Abu Musa al-Asy'ari ya, juga meninggal di generasi akhir tahun 44 Hijriah, berarti 1 tahun sebelum Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib meninggal di 40 Hijriah ya. Jadi 40 Hijriahnya Ali, 35 Hijriahnya Utsman bin Affan, ya. 44 Hijriahnya Abu Musa al-Asy'ari, ya. Dan begitulah ya, mereka yang Allah panggil duluan, yang Allah panggil belakangan, semuanya bersama Al-Quran. Semuanya meninggal masih bersama Al-Quran. Begitulah yang mereka pahami dari ayat walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah. Selama engkau, wahai para pejuang Allah, ya, sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum, selama engkau terus bersama kegiatan-kegiatan ber-Al-Quran, orang-orang kafir itu tidak hanya dikalahkan, wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum, tapi orang-orang kafir itu akan dikuasai oleh orang-orang beriman. Utsman bin Affan menua bersama Al-Quran. Khatam 30 juz dalam semalam, cukup dengan sholat witirnya. Jadi Utsman bin Affan sholat semalam pernah cuma 1 rakaat, tapi selesai 30 juz. Ali bin Abi Thalib meninggal ya, saat bersama Al-Quran. Utsman seharian bersama Al-Quran dan sedang berpuasa. Kalau kita ya, sesungguhnya simbol-simbol kegiatannya memang hari ini misalnya Yaumun Ma'al Quran atau 2 hari bersama Al-Quran. Itu tentu ya, dakwah ini memfasilitasi. Tujuannya tentu bukan 2 hari bersama Quran. Tujuan utamanya bukan mukhayyam Al-Quran, sehari bersama Quran. Tujuannya kita akan menua bersama dakwah dan Al-Quran. Bersama halaqah Quran. Ya. Supaya Allah menjaga diri kita dan menjaga dakwah ini. Sehingga disitulah kita mengenal ya, Jama'atul Qura ya, di peristiwa Bi'rul Ma'unah ya, yang tuntutan kehidupan ber-Al-Qurannya harus ditebus dengan nyawanya. Semua dibunuh. Ya. Di satu tempat ya, Haram, ya, namanya sahabat namanya Haram, diutus ya, untuk menyampaikan misinya datang ke sebuah kabilah adalah untuk mengajarkan Al-Quran
namun dibunuh oleh pemimpin sukunya namanya Amir bin Tufail. Padahal saat itu ya Jama'atul Qura berada dalam jaminan keamanan dari ya, Amir bin Malik. Ya, aslinya tidak boleh dibunuh juga seorang utusan. Tapi Amir bin Tufail ya, membunuh Haram dengan tumbaknya. Sehingga Haram mengatakan, sungguh saya telah beruntung. Kenapa? Karena masih bersama dakwah dan masih bersama Al-Quran. Dan begitulah Amir bin Tufail memprovokasi semua suku-suku di sekelilingnya dan akhirnya 70 orang dibantai dan yang selamat hanya satu, namanya Ka'ab bin Zaid. Itu pun pura-pura mati ya. Pura-pura mati setelah pasukannya pergi ya, langsung mengambil salah satu kuda ya dan dia melaju kudanya ke Mekah ke Madinah. Ya, begitulah ya. Kita ya Ber-Al-Quran, berhalaqah Quran, belajar qaf, belajar makhraj, tidak harus berdarah-darah. Ya. Kalau sudah senyaman ini, ya, ada aja alasan untuk ikut kegiatan Al-Quran. Ya. Kemana wajah kita ini ya, saat Allah ya, inginkan kita menatap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemana dakwah ini dibawa? Ya. Kemana ya, maknawiyah, ruhiyah ini kita hidupkan yang sudah aman. Ya. Tentu kita juga tidak seperti Abdullah ibnu Mas'ud. Ya. Semangat beral-Qur'annya, ya. Semangat mendakwahkan Qur'annya, ta'allamah wa 'allamahnya, sampai izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, ya, bukankah Al-Quran ini hak? Bukankah Al-Quran ini hak dari Rabb? Ya. Ya tentu Rasulullah, iya benar. Izinkan saya membacakan yang hak ini kepada orang-orang kafir. Dan tentu ya resikonya adalah dipukuli pagi-pagi ya. Ya, saat kebiasaan orang-orang Quraisy itu ngumpul di Ka'bah, ya, ya, Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran di sana. Apa yang dibacakan? Surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ya, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Manusia berbondong-bondong, ini bacaan luar biasa. Apaan ini? Ya. Begitu Ibnu Mas'ud mengatakan ini adalah wahyu Allah yang dibawa Muhammad dan saya beriman kepada Allah dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dipukulin. Masya Allah, kita kegiatan beral-Quran yang sangat nyaman, ya, sangat ya, Zoom, ya, sampai di rumah, nggak ada perjalanan. Ya. Semoga ya, ini adalah satu bukti bahwa kita akan membawa dakwah, membawa diri kita menua bersama Al-Quran. Tentu masih banyak, ya. Mus'ab bin Umair, ya, salah satu dai yang menfutuhkan Madinah dengan Al-Quran. Untuk terus bersama Al-Quran, Mus'ab bin Umair meninggalkan segala fasilitas hidupnya. Tidak ada di Mekah itu orang yang lebih borju, ya, parlente, lebih mewah daripada Mus'ab bin Umair. Tapi karena keinginannya bersama Al-Quran, ditinggalkan itu. Ya. Sehingga ya, ketika ditinggalkan, orang tuanya sedih, ya, mogok makan. Ya. Akhirnya disiksa. Ya. Disiksa oleh orang tuanya, ya, oleh ibunya, ya, yang sebelumnya sangat sayang kepadanya. Ya. Tapi hal itu tidak menggoyahkan imannya terhadap Al-Quran dan terus belajar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika sampai Madinah, ya, bobot bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Mus'ab bin Umair bisa membuat orang yang mendengarkannya masuk dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkan oleh As'ad bin Zurarah, ya,
yang termasuk sahabat yang Allah panggil duluan, ya, yang As'ad bin Zurarah ini sahabat yang pertama kali ya menghuni Baqi, ya, kuburan Baqi. Jadi termasuk sahabat yang dipanggil di awal. Tapi amal solehnya ya, perintis sholat Jumat. Sholat Jumat itu perintisnya As'ad bin Zurarah. Ya. Sehingga Abdurrahman bin Auf ketika hari Jumat dia mengingat, dia mendoakan As'ad bin Zurarah, rahimahullahu As'ad bin Zurarah. Nah, begitulah ya amal solehnya walaupun umurnya pendek, setiap kita Jumat ya, tentu sahabat ini mendapatkan pahalanya. Didengarkan oleh Usaid bin Khudair. Padahal ya Usaid bin Khudair ini datang untuk membunuh Mus'ab bin Umair. Usaid bin Khudair ini tokoh di kalangan Madinah, ya, tokoh tentang kepandaiannya sehingga gelarnya adalah Al-Kamil, ya. Pandai menggunakan senjata, pedang, tombak, panah, ya. Juga ketokohannya ya, juga bisa berenang, ya, bisa menulis, ya, sangat sempurna. Datang karena ada dakwah yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair, ya, begitulah datang dengan membawa tombaknya, namun Mus'ab mengatakan, dengarkan dulu apa yang akan saya bacakan. Kalau engkau terima, masuklah ke dalam agama Allah dan Allah akan memberikan kebaikan kepadamu dunia akhirat. Kalau tidak, saya akan pergi. Dibacakan surah Az-Zumar, baru beberapa ayat. Dibacakan, Usaid bin Khudair langsung bersyahadat mengakui Allah dan Rasulnya. Begitulah dakwah ini kalau dibawa oleh orang-orang yang ruhaniyatul Qur'annya baik. Kelihatannya dakwah begitu susahnya. Mendakwahi seorang tokoh bersama Usaid bin Khudair, bernama Usaid bin Khudair, yang semuanya lengkap. Ya kaya, ya cerdas, ya jagoan. Kelihatannya nggak terbayang tuh bisa mendakwahi dia. Tapi karena ruhaniyatul Qur'an hidup dalam para da'inya, ya, sesuatu yang kelihatannya jauh Allah takdirkan besok pagi, ya. Dan tentu menjadi berita sangat gembira, ya, bagi Mus'ab bin Umair punya binaan namanya Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair, ya, kemudian terus bersama Al-Quran, ya, sampai hari-harinya dikit-dikit murojaah, dikit-dikit ya tilawah, ya. Di perjalanan tilawah, nganggur dikit tilawah, ya. Kalau kita enggak, sedikit tilawah, sedikit murojaah, sedikit tasmi gitu ya. Usaid bin Khudair enggak. Sehingga menunggu waktu, ya, ngomong anak saja tilawah itu Usaid bin Khudair. Satu hari ba'da Isya dia sama anaknya namanya Yahya. Nyandar di bahunya. Usaid bin Khudair murojaah. Murojaahnya surah Al-Baqarah. Sedang murojaah, kuda perangnya meringkik. Salah satu khas Usaid bin Khudair itu senjata dan kuda perangnya selalu ready, ya, di parkirannya. Ya. Kalau ada panggilan langsung berangkat. Lagi murojaah, kudanya meringkik, lompat-lompat, ya, siap menerima perintah Allah. Itu murojaahnya Usaid bin Khudair. Bagaimana gurunya Mus'ab bin Umair yang juga, ya, Allah panggil duluan. Dan tentu, ya, dia berhenti di ayat keempat. Kudanya ikut berhenti. Dia lanjutin ayat kelima, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kudanya melompat-lompat lagi, lebih tinggi lompatannya dari sebelumnya. Dan dia melihat ke langit, langitnya sudah membentuk awan yang menaunginya dan dalam kondisi
berkilau, ya, membentuk awan yang berkilau. Tidak pernah ada pemandangan seindah itu. Paginya lapor ke Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau engkau teruskan tuh murojaah, kau teruskan tuh tilawah Qur'anmu, maka akan banyak manusia yang menyaksikan keajaiban langit tadi malam itu. Ya begitu ya para sahabat. Ada Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr itu ya, di peristiwa Dzatur Riqa, ya, kan dia yang berjaga-jaga, menjaga para sahabat, ya, dipanah. Ya. Ya tentu pas berjaga dia sholat. Ya. Pas sholat itulah musuh datang mengendap-endap, melihat ada dua orang yang berjaga, yang satu tidur karena gantian jaga, yang satu berjaga dengan cara sholat, dipanah tapi tidak bergerak. Dia hanya mengambil panahnya, dicabut, ditaruh, lanjutin, dipanah lagi, tilawah lagi, lanjutin. Sampai yang ketiga kalinya baru dia rukuk dan menyelesaikan sholatnya, dan dia bangunkan saudaranya Yasir, dibangunkan, saya dipanah, bangun, beritahu Rasulullah. Itulah musuhnya langsung kabur. Kata sahabatnya, kenapa enggak bangunin dari tadi? Kata Abbad bin Bishr yang juga adalah murid dari Mus'ab bin Umair. Dia mengatakan, saya ya kalau bukan karena perintah Rasulullah menjaga kaum muslimin ini, saya lebih baik terputus badan saya dengan anak panah ini daripada saya harus memutuskan bacaan surah Al-Kahfi dalam sholat. Demikianlah ya satu bentuk kegiatan beral-Quran di zaman para sahabat sebagai penanggung beban amanah dakwah ini. Sementara bagaimana dengan diri kita yang begitu mudah terputus tilawah ya, karena rapat ya, mudah terputus tilawah ya, karena WA, karena apa ya, karena ya tentu kalau rapat bisa dikiati ya, tilawah di luar rapat. Ya putus tilawah kita karena bisnis, karena Facebook, karena WA-nya, karena toko online-nya. Subhanallah ya, layak bagi Allah untuk memberikan takdir dakwah yang sangat besar ya, karena keberadaan bersama halaqah Qur'annya, ruhaniyatul Qur'annya hidup di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Persis yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi bagaimana para ulama mufassirin memahami ini? Kenapa Allah berikan maqaman mahmuda dan diberikan sultanan nasira, diberikan kekuasaan terhadap orang-orang beriman di zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, karena mereka tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Ya, wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjat. Malamnya hidup roh Qur'annya. Sampai sholat subuhnya disebut Qur'anal fajr. Sehingga kalau kita baca ayat ini, penjelasannya dikaitkan dengan surah Al-Waqi'ah. Dibaca surat Al-Waqi'ah, penjelasannya ada di ayat ini. Apa maksudnya? Ya, di surah Al-Waqi'ah Rasulullah itu ya, Quran al-Fajr itu maksudnya kan sholat subuh. Ya. Rasulullah sholat subuhnya rakaat pertamanya itu sepadan dengan surah Al-Waqi'ah atau sepadannya, ya, lamanya.
rakaat kedua ya sedikit lebih pendek dari sepadannya surah Al-Waqiah. Di surat Jumatnya, subuhnya As-Sajdah dan Al-Insan. Jadi subuh yang Allah katakan inna Qur'anal fajri kana mashhuda, ya. Subuh ini disaksikan oleh para malaikat. Ya. Para dai-nya, aduh, disaksikan kok sholatnya pendek. Ya. Sehingga pemahaman Umar ibn Khattab, ya, nggak begitu. Ya. Ya, Umar ibn Khattab memahami itu kan Al-Waqiah atau sepadannya sekelas Rasulullah. Kalau yang sudah dijamin ya surganya, ampunannya. Kalau sekelas saya harus lebih panjang. Jika Umar tuh kalau sholat subuh mimpin panjang-panjang. Sholat subuh ya rakaat pertama menghabiskan surat Yusuf. Rakaat kedua surat Ar-Ra'd. Ya tentu karena kondusif ya keadaan sahabat dan seterusnya. Karena Mu'adz bin Jabal juga pernah ditegur oleh Rasulullah ketika membaca sholat isya dengan bacaan yang panjang. Ya. Sholat isyanya baca Al-Baqarah, ya. Ditegur oleh Rasulullah sampai ada sahabat yang lain mutung, ya. Tentu bukan sahabat utama. Ya. Bikin sholat sendiri karena Mu'adz bin Jabal lama sholatnya. Karena Rasulullah menegur, ya bacalah, ya. Kenapa engkau tidak membaca idza syamsu kuwirat? Ya, atau sepadannya. Jadi pendek menurut sahabat itu ya Al-Waqiah, ya At-Takwir dan ya, Al-A'la, ya Al-Ghasyiyah. Bukan di akhir-akhir, bukan Al-Fil, Quraisy, ya bukan gitu. Dan itulah kehidupan halaqah Quran, kehidupan ruhaniyatul Quran ya, yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi bagi kita ya, setidaknya ada langkah-langkah yang jelas ya, sebagai dai di jalan Allah, cukup sebagai orang beriman saja ya. Tidak sebagai dai tuntutan beral-Qur'an itu tuntutan keimanan ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Cukup sebagai orang beriman dia sudah tertuntut untuk haqqa tilawatihi, apalagi sebagai dai. Sebagai dai tidak hanya dituntut haqqa tilawatihi, tapi Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Orang beriman haqqa tilawatihi. Ya. Harus ya tertuntut bagi dirinya ya. Tertuntut bagi dirinya bersama Al-Qur'an ya. Secara tilawah rutinnya. Sebagai dai ya, ada di surah Al-Anfal. Allah menyiapkan dai-dainya, mental dai-nya ya. Karakter dai yang khas ada di awal-awal. Lebih tinggi dari sekedar haqqa tilawatihi, tapi idza tutla alaihim ayatuhu. Sebuah interaksi dengan Al-Qur'an cukup mendengarkan saja ya, hatinya sudah tersentuh dan bertambah imannya. Dan pola ini tidak bisa didapatkan kecuali dirinya harus rajin tilawah dulu, rajin halaqah Quran dulu, rajin murojaahnya, rajin qiyamnya, baru ada idza tutla alaihim ayatu zadatuhum imana. Dan itulah yang disebut oleh Al-Anfal dengan ulaika humul mu'minuna haqqan. Di situlah Allah sedang menyiapkan para penanggung beban dakwah itu. Jadi sesungguhnya kegiatan beral-Quran adalah satu kegiatan ruhi, kegiatan maknawi, kegiatan da'i, kegiatan tarbawi. Sehingga setidaknya ada 3 hal yang mesti kita ikhtiarkan.
Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah melakukan adna ta'amul. Adna ta'amul ini seminim-minimnya interaksi. Apa minimnya? Rasulullah mengatakan iqra'ul Qur'ana fi syahr. Bacalah Al-Qur'an sebulan khatam. Ini persis yang Rasulullah mengatakannya kepada Abdullah bin Amr bin As. Dan ini dipahami oleh sahabat, mengatakannya memang kepada Abdullah bin Amr. Tapi ini ditujukan untuk semua orang-orang beriman. Sehingga sahabat nggak ada yang sebulan khatam. Sahabat itu 10 hari khatam, sepekan khatam, 3 hari khatam, ada sebagian kecil yang 1 hari khatam. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Allah membagi manusia ini dalam 3 bentuk model manusia, walaupun dia beriman kepada Allah. Imam Ibnu Katsir di antara memahami ayat ini, siapa yang zalimun li nafsihi, yang tidak pernah khatam dalam sebulan. Muqtasid yang tengah-tengah saja, khatamnya sebulan sekali. Sabiqum bil khairat, khatamnya lebih dari sekali dalam sebulan. Rasulullah pernah sedih, kesedihan yang mendalam, kekhawatiran yang mendalam. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi? Terputusnya umat ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kesedihan Nabi ini diabadikan oleh Allah melalui Al-Quran, diturunkan saat itu oleh malaikat Jibril. Wa qala ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu al-Qur'ana mahjura. Saya khawatir umatku ini tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai acuan pembinaan dirinya, acuan kemenangan dakwahnya. Umat yang hajrul Quran. Maka para mufassirin memahami ayat ini dengan mereka yang tidak khatam dalam sebulan. Dan begitulah langkah kita. Yang kedua, langkah kita tentu adalah melakukan badahiyat at-ta'amul ma'al Quran. Apa maksudnya? Badahiyat itu satu hal yang Rasulullah nggak pernah meninggalkan. Nggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Apa itu? Misalnya Rasulullah badahiyat yang sifatnya yaumian, badahiyat yang sifatnya yaumian, yang sifatnya harian adalah Rasulullah menjelang tidurnya selalu membaca surah Al-Mulk dan surah Al-Isra. Terkadang ditambah surat Az-Zumar. Maka kalau ada kader dakwah yang surah Tabarakalladzi biyadihil mulk muter-muter nggak lancar-lancar, berarti tidak pernah melakukan badahiyat ini. Padahal ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah menjelang tidurnya. Jadi aneh kalau ada dai yang menjelang tidurnya bismika Allahumma ahya wa bismika amut, tidur. Aneh lagi kalau nggak berdoa. Di setelah itu baca surah Al-Isra. Al-Isra itu tentu mengingatkan dai terhadap tugas utamanya untuk tahrirul afsar. Dan siapa yang membaca surah Al-Isra, tentu mustahil bagi dirinya jauh dari Al-Quran. Istilahnya Al-Quran itu selalu diingatkan di surah Al-Isra. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Diingatkan lagi wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati
hijaban mastura. Diingatkan lagi aqimis salata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Diingatkan lagi wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Selalu diingatkan tidak boleh jauh-jauh dari Al-Qur'an. Ya, ketika ini dilakukan apakah badahiyat yaumian, badahiyat usbu'iyan, usbu'nya apa? Usbu'nya adalah misalnya di hari Jumat subuhnya as-sajadah dan al-insan. Di hari Jumat selalu membiasakan surah Al-Kahfi. Kalau ini dilakukan tahun ke tahun tentu Al-Kahfi ini insya Allah sudah hafal bersama perjalanan dakwah ini. Dan yang tentu yang ketiga yang kita lakukan adalah menghidupkan halaqah Quran dalam diri kita. Keterikatan kita dengan guru dengan halaqah Quran seberapapun yang kita dapatkan dari halaqah Quran itu. Jadi kita memahami di balik kegiatan tahsin, di balik kegiatan hifdzul Quran, setoran, aslinya adalah pembinaan Allah terhadap diri kita. Seseorang yang membuka mushaf itu aslinya dia sudah mengatasi sifat asasinya berupa malasnya. Apalagi dia tilawah, apalagi dia setoran hafalan, dan semua proses itu sesungguhnya ada tarbiyah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dilakukan oleh kita di balik kegiatan tahsin, tahfidz dan seterusnya adalah nurabbi anfusana bil Qur'an. Mentarbiyah diri kita dengan Al-Qur'an dan tidak ada murabbi yang terbaik melebihi Al-Qur'an. Bisa saja murabbi kita ini doktor, murabbi kita ahlul Madinah, murabbi kita siapapun, tapi kalau Al-Qur'an tidak dijadikan murabbi dirinya, yang artinya Al-Qur'an murabbinya adalah langsung diri ayah, langsung ditarbiyah, langsung dibina oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada pembina yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Pembina yang lebih baik daripada Al-Qur'an, maka siapa saja yang tilawah Quran, kegiatan beral-Quran, sesungguhnya dia sedang berada dalam pembinaannya Allah Subhanahu wa taala. Mengatasi jenuhnya, disitulah terjadi walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Artinya sebelum atau tidak bersama ayat Allah itu satu jalan yang bisa jadi insilah, tapi bersama ayat-ayat Allah tentu membawa keberkahan, membawa pembinaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah saat menceritakan tentang dakwahnya Nabi Sulaiman dengan segala kemenangan dakwahnya, Allah tutup dengan wa an atluwal Qur'an man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Saat Allah Nabi Sulaiman dengan daya dukungnya yang sangat lengkap tidak terfitnah dengan daya dukungnya. Sebagaimana Nabi Musa yang dengan daya dukung yang sangat terbatas, dikejar pasukannya cuma sedikit, cuma 2 orang, fundraising nggak ada,
tidak juga terfitnah dengan keterbatasannya. Allah mengatakan bi ayatina antuma wa manittaba'akumal ghalibun, selama engkau bersama ayat-ayat Allah seberapapun ya, saat kondisi dakwah tidak mendukung ya, secara perangkat-perangkatnya Allah tetap menangkan. Saat terdukung juga tidak terfitnah karena hasil dari dakwah yang Allah berikan. Itu yang kita inginkan, terjadinya istiqrar ruhaniyatul Quran, kemapanan ruhaniyatul Quran yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan beral-Quran, dari tahsin, tahfiz, dan seterusnya. Itu insya Allah diskusi ringan kita, ya, ngobrol-ngobrol ringan dengan antum semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Subhanallah. Astagfirullah. Padahal kalau ada diskusi lanjutan. Baik. Syukran jazakallah Ustaz Edi Salihin. Subhanallah. Luas sekali pembahasannya. Membuat kita kayaknya waktunya kurang gitu ya. Luar biasa. Tapi ya sesuai jadwal kita, maka 1 jam pembahasan sudah selesai, dan nanti setengah jam kita ada tanya jawab dari Bapak Ibu peserta Zoom pada pagi hari ini. Sebelum berlanjut ke tanya jawab, mungkin sedikit Ana ingatkan tentang kurikulum vitae Ustadz Riyadus Salihin, biar melengkapi kita mengenal beliau. Yang nama beliau Riyadus Salihin Esos SPDI. Tanggal lahir beliau lahir di Magelang, 23 Juni 1983. Alamatnya Menowasari, Magelang. Beliau sudah menikah dengan 1 istri dan 3 anak. Aktivitas beliau Ketua Yayasan Markas Al-Quran Indonesia, pengajar Al-Quran di Majelis Taklim dan Perkantoran, koordinator Musrifah Mukhayyam Al-Quran Nasional, ketua bidang jaringan Rumah Al-Quran Nusantara, pembina Yayasan Rumah Al-Quran Inspirasi Daerah Istimewa Yogyakarta, pembina Yayasan Utrujah Banten, konsultan pengembangan dan SDM Markas Al-Quran Sumatera Barat, penasehat Banua Al-Quran Palu, Sulawesi Tengah, pembina Markas Al-Quran Peduli Al-Aqsa. Ya, itulah kurikulum vitae beliau. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya berkaitan dengan materi yang beliau sampaikan, bisa melalui langsung atau dengan dituliskan di dalam kolom chat. Sekitar 30 menit kita akan beri waktu untuk menjawab. Silakan Bapak Ibu yang akan bertanya. Ini ada yang udah angkat tangan, Iin ya, apa Lin ini? Silakan langsung. Tadi chatnya masih disable, jadi saya tidak bisa melalui chat. Oh gitu, boleh langsung Bu, boleh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, bagaimana dengan, kalau dibilang fenomena sih jangan sampai, dengan kondisi yang banyak sekali penghafal Quran yang sudah ada khususnya di Indonesia, namun terkait dengan adabnya begitu ya, masih belum sesuai dengan Al-Quran. Bagaimana seperti itu? Kemudian yang kedua, bagaimana memotivasi anak yang saat ini hafalan Quran itu seperti tidak ada motivasi lagi, terlebih kondisi pembelajaran daring. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab atau gimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya satu kekhawatiran yang sudah ada di zaman para sahabat. Soalnya sahabat itu mengatakan, nahnu qaumun nu'tinal iman qabla al-Quran. Kami ini kaum yang diberikan iman sebelum Al-Quran. Sementara akan terjadi saya tiba dana akan terjadi setelah kami nanti di akhir-akhir
zaman orang yang fokus Quran dulu sebelum iman. Ini satu pendekatan yang memang terjadi di dalam dunia pengajaran Al-Quran. Tentu kita mengapresiasi saudara-saudara kita yang memang sudah lelah ya, sudah berusaha ya, bagaimana caranya beral-Quran. Artinya yang bisa ditempuh ya memang itu dulu gitu. Suruh ngapal dulu ya, suruh ini dulu, itu yang bisa ditempuh memang. Bukan berarti salah ya. Tapi memang kondisi di dalam ya ahdath wakiknya nggak bisa melakukan yang lain kecuali itu. Sehingga ini sangat berpengaruh terhadap ya fenomena yang terjadi saat ini. Apakah ahlul Quran ya semangat dakwahnya nggak greget? Apakah ahlul Quran juga mengalami mukhalafah ya, pelanggaran dan seterusnya. Tapi kita harus katakan itu sudah menghafal Quran. Gimana kalau belum? Sehingga pendekatan beral-Quran itu harus pendekatan yang sumuliyatut ta'amul. Dan inilah yang sedang terus kita rintis. Sehingga karena sumuliyatut ta'amul, para sahabat itu mengatakan, man hafidha minna suratul Baqarah jadda fina. Di kalangan kami, kalau sudah hafal Al-Baqarah, sudah sangat berbobot wibawanya. Baru Al-Baqarah. Sehingga Umar ibn Khattab itu selesai hafalan surah Al-Baqarah tasyakuran. Nyembelih unta yang dibagikan kepada ya bareng-bareng ya, ada haflahnya gitulah. Ya, dibagikan tetangga ya, satu unta. Ya kita kan lebih besar ya. Al-Fil kan lebih besar dari Al-Baqarah. Dan tentu ya pendekatan sumuliyatut ta'amul ini yang menjadi PR dakwah kita, dakwah Quran yang kita lakukan. Tapi tetap kita mengapresiasi ada sebagian saudara kita sibuknya Al-Quran ini masalah metode. Ya tentu metode ada sebagian cocok, ada sebagian enggak. Ada sebagian yang lain fokusnya kepada sanad. Al-Quran itu yang penting sanadnya. Sehingga sanad dikejar kemana-mana. Dia lupa terhadap esensi tarbiyah saksiyah Qurannya. Apalah artinya bacaannya bagus, bersanad, tapi harinya nggak bersama Quran. Ya, intinya memang banyak PR kita dengan fenomena saat ini. Tetapi kita harus katakan ini jauh lebih baik ya. Ini satu kondisi yang sudah sangat menguntungkan dakwah. Nah, sementara ya memang tidak ada jaminan bersama Al-Quran itu ya berarti 100% hidayah. Karena Allah katakan yudillu bihi katsira, yahdi bihi katsira, yudillu bihi katsira. Hatta bersama Al-Quran di zaman sahabat ada namanya Ar-Rajal bin Unfuwah. Ahlul Quran. Guru Qurannya para sahabat. Tapi karena beral-Qurannya tidak sumuliyatut ta'amul, ya, bisa seorang guru Quran mendukung gerakan baru, mendukung harokah baru, ustadz-ustadz juga. Ya, akhirnya bergabung bersama Musailamah Al-Kadzab. Ada juga Mu'ad bin Jabal. Ya. Ar-Rajal bin Unfuwah ini murid langsungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada jaminan juga. Ya. Ada Ar-Rajal bin Unfuwah, ada Abdurrahman bin Muljam. Muridnya Mu'ad bin Jabal langsung. Ya, begitulah ya. Nanti diutus oleh Umar ibn Khattab ke Mesir ya. Saat itu Mesir gubernurnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas diamanahkan ya
tolong ya, ini saya utus guru Quran, tolong difasilitasi ya, di zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab. Ya sudah difasilitasi, sudah disediakan rumah dan lain-lain, tetap ya. Kalau Allah sudah tidak memberikan hidayahnya, ya, justru nanti Abdurrahman bin Muljam ini yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya. Bisa dibayangkan, ya. Istilahnya makan hartanya dari dakwah, ya. Tapi ujungnya memusuhi dakwah. Apa kurang ustadz? Ya ustadz juga. Ya kurang ustadz apa Abdurrahman bin Muljam itu? Fasilitas hidupnya ya, dari dana dakwah dari Gubernur Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Akhirnya ya, memusuhi dakwah, memusuhi para ahlu dakwah dan bahkan memusuhi Ali bin Abi Thalib ya. Menebas dengan pedang ya. Membunuh, ya, memuntahkan darah sahabat yang termasuk mubasysyaruna bil jannah. Fenomena ya tentu tetap kita syukuri ya, tetap ada fenomena ber-Al-Qur'an dan ini nanti sebagai sebuah jalan, insya Allah ini sebuah langkah saja, suatu saat umat ini akan ada sumuliyatut ta'amul ma'al Qur'an. Dan ini menjadi kekhasan ya, kita memahaminya sebagai sebuah jalan ya, sebuah rintisan ya, menuju kepada sumuliyatut ta'amul. Adapun yang terjadi ya dengan segala kelemahan-kelemahannya yang kita pahami bukan berarti salah di Qur'annya atau salah di pembinaannya, kita memahami sebagai sebuah proses ya terhadap ya, dakwah, proses terhadap bagaimanapun dakwah Quran yang disambut ini ya, banyaknya rumah-rumah Quran ya, banyak menghafal Quran, ini sebuah proses yang menggembirakan walaupun proses pembinaan Qur'annya masih banyak yang harus dibenahi. Baik, gitu insya Allah mungkin bisa dibacakan. Saya akan coba rangkum karena Ya, 9:30 saya berpindah ruangan ya. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan, insya Allah sampai 9:30 kita stop. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Apa saja unsur untuk memperbagus bacaan Quran dan apakah ada doa khusus untuk kita jadi menghafal Quran gitu, istiqomah dalam menghafal Quran? Itu aja, Ustaz. Ya. Dalam kolom chat. Ya, baik. Dari anak-anak juga. Khair. Baik, untuk membaguskan Al-Quran, ya sekali lagi ikhtiar ada. Ya. Hadisnya malam yataghanna. Artinya yataghanna itu membaguskan. Ya. Bukan berarti harus bagus. Karena suara ini adalah rizki dari Allah. Walaupun bisa dilatih. Ya. Suara itu seperti otot saja sebenarnya. Bisa dilatih bagusnya, bisa dilatih nadanya. Ya. Sebentar ya. Ya, bisa dilatih ya. Tapi ya, ketika kita sudah terus melatih ya, hasilnya ya, ada yang mirip Musyari Rasyid, Masya Allah. Ada yang mirip Sudais, ada yang mirip Mahir Mu'aikili, ada yang miripnya cuma geleng-geleng kepalanya doang, suaranya sih nggak mirip-mirip belas gitulah. Manggut-manggutnya sudah mirip. Ya itu rizki dari Allah. Sehingga tetap upayanya kita lakukan. Yang pertama adalah iktsarut tilawah, banyak baca. Insya Allah dari banyaknya membaca Quran itu terproses dalam diri kita. Ya, itu jadi unsur yang utama yang tidak ada perbedaan di kalangan para ulama.
Artinya apa? Walaupun kita ya, melakukan talaki dengan Syekh Fulan, ya, langsung dengan Syekh Aiman Suwaidi misalnya, pemilik sanad paling tinggi, ya, langsung dengan Syekh Ali Basfar misalnya. Tapi kalau nggak ada iktsarut tilawah, ya fasihnya saat itu doang. Lama-lama nggak fasih lagi. Jadi yang Allah inginkan fasihnya itu mengkarakter, gitu ya, membaguskan bacaannya. Jadi proses tentang iktsarut tilawah itu proses imani, ya proses tarbawi, ya proses kemampuan. Apapun kondisi diri kita, ya, mau yang sudah bagus, yang belum bagus, ya, banyak tilawah itu proses paling dasar, ya, unsur yang paling qat'i dalam membaguskan bacaan. Yang kedua, ya, tentu ini ikhtiar kauni, ya. Ikhtiar kauninya iktsarut tilawah. Yang kedua, ikhtiar kauninya, ya, bertalaki, ya, ikut halaqah tahsin supaya makhrajnya, gunnahnya, ya, tepat, ya, bentuk ketukannya dan seterusnya, ramaknya, ini harus talaki. Dan tidak dipaksakan, ya. Bagi suara yang pasnya ikut Syekh Ghamidi, ya, nanti kalau ikutnya Syekh yang lain nggak enak pasti suaranya. Ya, jangan dipaksakan. Model suara kita seperti ini. Enggak yang ya kalau ada manusia yang diberikan rezeki oleh Allah itu sampai 7 oktav suaranya, ya. Do re mi fa sol la si do sampai ke 7. Siapa itu? Celine Dion atau siapa itu, ya. Sayangnya untuk nyanyi-nyanyi yang mungkar gitu, ya. Kalau buat baca Quran kan bagus banget. Ya. Kemudian bisa dengan suara yang paling berat itu di saat subuh, ya. Sehingga tilawahnya di saat subuh itu sangat membantu proses membaguskan suara. Yang lebih berat lagi adalah saat malam. Saat malam itu kalau kita gunakan untuk tilawah itu akan lebih memproses lagi untuk membaguskan bacaan kita. Kenapa saya nggak bagus-bagus? Ya tilawahnya seadanya siang enggak lama, ya, malam. Yang kedua ada ikhtiar robbani. Ikhtiar robbani, ya, bisa dengan doa, ya, berdoa kepada Allah. Amal soleh tentu doanya, ya, jangankan sekelas kita, ya, sekelas Ali Basfar, ya, itu huruf roknya nggak fasih-fasih, ya. Sehingga dia tidak diberikan sanad, ya, karena huruf roknya nggak fasih-fasih, lama nggak fasih-fasih, bertahun-tahun. Tentu fasih dalam ukuran fasohah, ya. Kalau ukuran kita yang lebih fasihnya beliau tetap, ya. Syekh Ali Basfar, Imam Masjid Nabawi itu nggak fasih-fasih huruf roknya, ya. Tapi dipikirin tuh huruf roknya itu gimana biar fasih, sehingga dia suatu hari teringat, ya, guru dalam bab Al-Quran ini. Siapa gurunya? Imam Jazari, guru kita semua, ya. Jadi abiknya Imam Jazari, itu dulunya adalah, ya, orang yang Allah berikan, ya, terlambat memiliki putra, ya. 40 tahun menikah belum dapat putra. Dia berdoa kepada Allah saat adaul hajj, ya, saat berhaji. Dia teringat hadis, ya, ma'un zamzam liman syaribalahu, ya, siapa yang minum air zam-zam ini, ya, doanya dikabulkan sesuai keinginannya. Dia berdoa, ya Allah, jadikan saya, ya, sudah lama belum memiliki momongan, ya, jadikan saya punya anak dan menjadi ahlul Quran anaknya. Ya, lahirlah Imam Jazari yang sekarang, ya, kaidah-kaidah tajwidnya dipelajari ulama seluruh dunia. Ya, Imam Jazari, disitulah kita mengenal macam-macam waqaf, macam mat, segala macam.
Ali Baswar ingat ini, ya, sehingga Syekh Ali Baswar minum air Zam-Zam. Ya, minum air Zam-Zam, memohon kepada Allah, fasihkan ya Allah huruf ra-nya. Ya, setelah itu ya, tidak seberapa lama fasih huruf ra-nya. Jadi begitulah ya, fasih aja kita tidak pernah begitu ya. Minum air Zam-Zam, pernah nggak minta ya Allah ya, dengan air Zam-Zam ini baguskan suara Quran saya, ya bisa jadi itu makbul. Tapi pikirin banget tuh huruf ra. Insya Allah ini bagian dari ikhtiar-ikhtiar membaguskan bacaan. Ya, setelah ini beli air Zam-Zam sama pengelola. Ya. Nanti buka puasa Zam-Zam ya Allah fasihkan bacaan kader se DPC Cakung. Baik. Doa khusus untuk bersama Al-Quran ya, banyak ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana. Ada Allahumma inna abiduk, ini langsung diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna abiduk banu abidik banu imaik banu nawasina biadik madin fina hukmuk dan seterusnya. Allahumma ja'alna mimma yaqra'ul Qur'ana fayarqa. Ada doa dari tabi'in, Allahumma ja'al Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa yaumal qiyamati syafi'an. Ya, banyak. Syukran. Kemudian anak-anak juga ya doanya Allahumma barik lana fi auladina wa banatina ya. Allahumma habib ilaihimul Qur'an wa habib ilaihimul iman wal islam wa karrih ilaihimul kufra wal fusuq wal isyan waj'alna wa iyyahum minar rasyidin wal rasyidat wal qanitin wal qanitat waj'alna wa iyyahum min ahlil Qur'an alladzina hum khassatuka wa ahluka ya arhamar rahim. Itu setidaknya doa-doanya, dan tentu ya bersama anak-anak, bersama Al-Quran nih jadi seni sendiri ya. Kebersamaan anak-anak sampai Allah katakan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha ya. Jadi kalau sudah mengajarkan anak-anak dengan Al-Quran itu mentalnya harus wastabir. Wastabir, kalimat ta itu artinya mentakkid sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan. Ya. Aslinya wasbir kan. Kalau sabar saja itu wasbir. Kalau wastabir itu harus melipat gandakan kesabaran. Ya. Aslinya penduduk neraka itu susah. Ya. Jeritan itu ya biasa. Ya. Tapi Allah katakan wastarihu, pakai ta. Karena apa? Jeritan ahli neraka itu menjerit sekencang-kencangnya. Ya sama dengan bahasa Indonesia lah. Kecil, kecil aja. Kecil banget jadi kuwecil. Gede kan jadi guwede. Ya. Ya kalau sudah sama anak itu bukan wasbir lagi, tapi wastabir. Ya. Artinya harus melipat gandakan ya. Kesabaran membersamainya, kesabaran membiayainya, kesabaran ya ngontrol dan seterusnya. Baik, itu insya Allah semoga ringan-ringan aja kita diskusinya karena di pandemi ini masih berat, jadi kita jangan yang berat-berat ya. Bismillah, saya cukupkan. Mohon maaf izin saya mau. Ustaz, jazakallah khairan Ustaz ya. Ya, okay. jazakallah. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan kepada Ustaz Riyadus Salihin. Semoga apa yang disampaikan beliau, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, menjadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin.